langsung masuk ke pertanyaan pertama. Boleh. Mungkin Bapak bisa ceritain gimana awal mula Bapak membuka usaha tembakau dan cerita seru lainnya di balik awal mula Bapak merancang ini semua. Oh iya. Jadi awal mulanya kan aku juga pecinta rokok ya. Iya. Aku tuh rokok berat sebenarnya. Bahkan kalau dulu itu sehari itu bisa habis 2-3 bungkus sebelum aku buka. Aku itu sebenarnya bertentangan sih. Aku di dunia kuliner tapi malah buka usaha di tembakau. Awal mulanya dari corona. Nah, corona awal itu kan dunia usaha kan anjlok banget ya. Terutama karyawan-karyawan swasta itu banyak yang dirumahin, banyak yang dikurangin pekerjaannya. Nah, aku berpikiran kok teman-temanku pada melinting. Awal mulanya dari itu melinting. Terus apa salahnya sih aku nyoba? Sebenarnya kalau tembakau dulu itu aku tuh bener-bener buta. Awal mulanya ya dari itu. Yang seru lagi, aku berpikir dulu itu kalau modal itu nggak terlalu banyak. Kenapa? Seandainya satu jenis tembakau itu lah, satu jenis tembakau itu 100.000. Itu kalau kita cari 40 jenis tembakau itu kan puluhan berapa? Nggak sampai puluhan juta. Nah dari situ aku berpikirnya itu tembakau itu modal dikit tapi untung banyak, kayaknya bisa penuh kita usaha walaupun kecil gitu loh, banyak jenisnya. Awalnya dari situ aja sih. Kalau supplier yang Bapak punya itu? Supplier dulu itu kan karena aku benar-benar buta ya, aku harus cari kemana barang ini. Padahal aku nggak kenal. Kalau tukang sayur aja banyak yang kenal, tapi kalau tukang tembakau itu aku cari di mana. Nah, awalnya itu aku cuman buka-buka di internet, cari-cari lah, browsing lah. Awalnya dari situ. Terus aku juga main ke pasar cari tembakau. Dari situlah kita kenal banyak orang dari internet, terus dari kita main ke daerah Manggung, ke daerah Anu. Lama-lama mereka yang nyari kita, bukan kita yang nyari. Begitu kita pasang Google Map, banyak telepon WA masuk, telepon masuk, cuma nawarin itu. Padahal kita nggak kenal sama sekali. Awal mulanya dari situ aja. Kita jadi dapat kenalan banyak, orang-orang yang tembakau itu. Pokoknya dari internet aku nyari, kita buka toko, pasang Google Map, mereka sendiri yang lebih mudah sekarang. Jadi kalau kayak jenis-jenis tembakau yang Bapak punya itu dan Bapak jual itu kira-kira yang jenis bagaimana? Tembakau itu kalau di toko kayak punya kita itu ada berapa macam jenis ya? Satu itu jenisnya pelapor. Pelapor itu tembakau yang sudah diracik, sudah dikasih aroma. Kayak aroma apel, aroma pisang, melon, macam-macam itu namanya pelapor. Tembakau pelapor. Terus tembakau pabrikan. Tembakau pabrikan itu yang tembakau yang sudah diracik dengan rasa aroma kayak campuran kayak tembakau yang biasa dijual di rokok-rokok itu kayak jarum, jarum mangga, jarum kayak Surya, Sampurna. Jadi dia bikin namanya tembakau pabrikan. Sama satu lagi tembakau murni. Tembakau murni itu tembakau yang benar-benar murni kayak kayu, kayak Temanggung, Boyolali, kayak gitu. Jadi ada 3 jenis.
pelapor, pabrikan, sama tembakau murni. Itu aja. Setahu saya loh ya, Iya, Pak. cuman Iya, itu iya, aja. iya. Kalau menurut yang Bapak lihat, konsumen itu lebih suka yang Nah, kalau tembakau kita nggak bisa mas. Satu orang sama orang yang lain itu beda-beda. Ya apa? Lihatnya gitu. Jadi kita nggak bisa. Yang paling ramai apa pak? Nggak bisa. Nah, selera mereka itu Iya. beda-beda. iya, iya. Ya sesuai selera ya. Ya. Kalau tembakau kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau abangnya yang paling best seller apa nggak? Karena di situ lagi ada nanti kalau udah best seller dia itu sukanya yang apa? Yang pelapor, apa yang pabrikan. Iya. Nah, dari 3 jenis tembakau itu nanti masing-masing ada anunya sendiri. Peminatnya sendiri. Peminatnya sendiri. Rata-rata kalau anak-anak muda ya pelapor itulah. Iya, iya. Nah, kalau udah orang-orang yang udah sepuh-sepuh, Ya, umur-umur. itu biasanya malah tembakau yang murni. Kayak gitu aja. Berarti kalau yang murni itu cuma rajangan terus di Iya, rajangan di PP. Karena nanti dia ngeraciknya kan biasanya dia kalau yang murni itu tambahin, ada yang ditambahin cengkeh, Iya. ada yang tambahin lebak, ada yang tambahin menyan, kan. Kayak gitu aja. Tapi kalau yang udah racikan, udah pelapor itu kita tinggal isep aja. Bapak pernah nyoba yang dicampur cengkeh itu enggak? Kebetulan aku malah pakai yang itu. Aku Wih. sekarang ngerokok pakai itu, pakai cengkeh. Kalau dari rasanya itu gimana? Iya, kalau cengkeh itu kan cuman aroma sebenarnya. Kita suka aja lah ada Penyedapnya lah, kayak gitu aja. Ada juga yang dicampur sama kemenyan, makanya aku juga heran kalau campurkan kemenyan itu kan cuman aromanya aja. Nah kalau yang tembakau murni itu kita nawarinnya ke konsumen itu biasanya dia suka yang alusan, apa yang ampek, apa yang nyegrak gitu aja udah. Kadang Pak aku cari tembakau Temanggung tapi yang halus. Pak aku yang minta Temanggung tapi yang ampek mana? Temanggung sendiri itu jenisnya banyak sekali mas. Tiap daerah di desa sana, di Temanggung sana, dia punya tembakau sendiri-sendiri. kayak varietasnya. Ada Sindoro, ada Lamsi, ada Lemo, macam-macam. Ada Meranggen, macam-macam. Kalau tembakau dari mana? Dari Temanggung, macam-macam. Bahkan aku nggak bisa beli semuanya, itu nggak bisa jenisnya mereka itu. Aku paling tak pilihin aja. Iya. Mana yang yang orang-orang suka gitu. Minatnya rame. Gitu aja. Jadi putarannya itu lumayan loh. Stabil. Nah, daripada kita beli semuanya tapi putarannya berhenti di satu jenis tembakau malah kelamaan nanti. Itu aja mas. Jadi kalau untuk stok itu Bapak nge-stok banyak atau Enggak, aku enggak berani stok banyak mas. Ya karena aku pikir daripada modal kita berhenti di stok yang banyak, mendingan sedikit-sedikit walaupun untungnya juga sedikit, tapi putarannya cepat gitu. Jadi aku paling banyak tuh 10 kilo gitu. Jenis tembakau. Lebih dari sebenarnya kalau kita beli tembakau lebih banyak itu lebih murah. Lebih murah malah dari petani, lebih 10 kilo ke atas itu pasti harganya lebih miring dibanding kita beli eceran yang 5 kilo lebih murah yang segitu. kalau waktu awal-awal Bapak mulai rancang nih toko, pasti kan Bapak masih abu-abu nih gambaran tentang pasarannya. Masih gelap pokoknya. Iya. Itu kan pasti Bapak ada ngestok sedikit toh. Itu Bapak penyimpanannya bagaimana? Nah, ini mas, tembakau itu anehnya di tembakau itu tidak basi. Terus tembakau itu semakin lama tahun semakin mahal. Jadi panenan sekarang sama panenan yang 2019 itu pasti mahal yang 2019. Kan dan kita kan nggak buang. Iya. Kecuali loh tembakau itu lembab terus dia berjamur itu udah nggak bisa kepakai. Mungkin kita jual ke orang-orang yang pecinta tanaman. Iya.
Nah, iya, dia tahu. Kupu-kupu. dia itu biasanya buat serangga. Iya. Kayak insektisida gitu. campuran. iya. Jadi kata dia itu ya direndam air, terus disaring, terus buat nyemprot-nyemprot itu katanya bagus. Memang Pak. Jadi sebenarnya nggak buang nih Mas, kita nggak ragu, makanya aku tertariknya daripada dunia kuliner waktu itu, saya lebih tertarik sama tembakau ini karena kita nggak bakalan buang. Yang jelas penyimpanan kita bagus. Tembakau itu penyimpanan yang itu bagus Mas, nggak terlalu lembab, nggak terlalu kering. Nah, Dan kalaupun berjamur masih ada gunanya. masih ada gunanya. Walaupun harganya rendah, Iya. tapi masih mending lah kita bisa Masih punya harga. Kayak gitu aja. Jadi kalau waktu Bapak merancang toko nih, kalau tentang perizinan itu gimana Pak? Dulu pernah ya Mas, yang waktu aku buka pertama kali di sini, itu didatengin dari dinas perdagangan, terus bea cukai, satpol pp, sama pajak sini semua. Jadi ada 5 mobil itu, aku kaget juga Mas. Tapi ternyata nggak apa-apa, dia cuma ngecek kalau yang nggak bercukai. Oh, Nah, cuma nggak bercukai. Nah tembakau itu lucunya semakin banyak kita beli itu malah nggak bercukai nggak apa-apa. Jadi di bawah 50 gram, di bawah 50 gram ke bawah itu harus ada cukai. Tapi kita beli 3 kilo nggak ada cukai nggak. mungkin untuk alasan itu Bapak apa nggak tahu? Saya kurang tahu itu. Yang tahu kenapa kok modelnya kayak gitu bea cukai itu nggak tahu apa. Jadi kalau semakin pecahan kecil Iya Pak. harus bercukai. Tapi kalau kita beli di atas 1 kilo, di atas 2,5 kilo, di sini yang bercukai 2,5 kilo itu bercukai. Tapi kalau yang 3 kilo enggak, blondongan itu enggak ada Itu cukai. apapun jenisnya tembakau emang gitu Pak. Kalau sedikit Iya, benar. masuk cukai. Aku dulu itu pernah ya diundang di bea cukai, tapi aku nggak begitu paham. Tembakau itu termasuk jenis kayak cengkeh, kayak pala, kayak itu loh. Itu namanya apa aku nggak tahu. Jadi dia itu ada yang harus pajak yang harus masuk ke dia itu termasuk barang apa gitu loh. Kurang paham aku. Ada kok jenis-jenis barang yang harus masuk ke cukai itu apa? Berarti jangan pernah dipanggil Pak. Pernah. Nah itu mereka kesini berapa kali ngecek satu-satu dari rokok, dari tembakau, cek semua yang bercukai lolos. Terus nggak tahu ya apa karena kita pasang Google Map apa ya, tiba-tiba ada surat datang ke sini dapat undangan apa semacam apa ya? Kayak edukasi apa? Iya kayak edukasi gitu ke bea cukai yang deket mana? Deket Bandara Lama sini kan ada bea cukai. Yang Pokoknya pas jalan itu yang biasanya habis bangku apa ya, lampu merah. pas lampu merah, Lampu merah. sebelah kiri itu kan ada bea cukai. Iya. Nah di situ Berarti kalau dari sini kiri jalan. kiri jalan kalau dari situ. Memang agak masuk ya. Iya. Itu bea cukai di situ. Dan kita pernah dapat undangan di situ. Yang paling aneh itu tembakau yang asal dari Aceh Mas. Tembakau asal dari Aceh itu harus ada semacam surat karantina. Karantina. Jadi kita kalau pesen dari Aceh online itu pasti kelamaan. Terus nanti walaupun segini 1 kilo, walaupun cuma 1 kilo, nanti disertain di situ tuh di apa? Di pek-pekannya itu ada ditempelin surat karantina. Pasti itu kalau dari Aceh. Alasannya kira-kira apa ya Pak? Saya kurang tahu. Mungkin karena Aceh terkenal kayak gitu ya. Iya. Mungkin loh. Tapi pasti. Iya. Apalagi kalau gayo itu warnanya hijau, bukan kayak tembakau. Warnanya hijau, Walaupun udah udah kering. kering. Warnanya hijau. Jadi kalau
emang kalau orang nyari kayak ini kayak apa ya, kayak gelek katanya. Kayak gitu. Padahal juga tembakau biasa, cuman aromanya cuma bener-bener khas kayu. Kalau di mulut rasanya gimana? Pahit Pak? Pahit, ada pahitnya, tapi yang jelas yang kalau kayu itu yang kelihatan banget dari aroma, khas banget. Dan Aroma kita di mulut. jual di sini, kita jual. Dulu itu tembakau gayo itu ada tembakau gayo putih, tembakau gayo hijau, sama tembakau gayo merah. Yang paling mahal itu yang putih. Yang putih mahal. Tapi yang paling murah yang hijau, yang kayak itu kan. Yang putih itu nggak begitu ada aromanya, halus banget. Cocok buat yang halus-halusan. Halus-halusan cocok. Tapi malah harganya mahal mas. Dulu di Jogja itu sempat rame itu gayo. Tapi sekarang udah berkurang. Nggak waktu rame-ramenya tembakau ini kan rame-ramenya waktu corona mas. Iya. Begitu udah corona selesai agak sini-sini ya tetap ada penggemar tembakau, tapi nggak serame dulu. Dulu kita buka di sini itu dari lampu merah Pasar Setang sampai pom bensin yang sana, Ya. itu ada 5 toko. Yang bertahan cuma kita. Nggak tahu kenapa mereka pada tutup, nggak tahu. Kita bertahan karena kita jualan sendiri, tempat sendiri. Iya. Cuman itu aja sih. Mungkin kalau kita ada karyawan, ada bayar kontrakan, mungkin juga nggak bisa bertahan juga. Habis buat kontrakan sama bayar karyawan. Kita buat kegiatan istriku. Kerja, liburan. Kan gitu. Sambil mengisi waktu kosong. Iya kayak gitu. Ya sama-sama nggak bisa tidur, jam 9 nggak bisa tidur, mendingan buka lah kayak gitu. Jadi balik ke awal nih Pak. Boleh. Waktu Bapak membuka usaha, itu modalnya tadi berapa? Kurang lebih. Aku dulu itu modal sekitar kurang dari 30 juta itu ya, dari kita beli tembakonya, terus kita beli alat-alatnya, tempat display ya gitu aja. Ya kalau pertama mas ya, kalau mau cerita, kalau pertama itu ya karena kita belum tahu barang itu, kita nggak tahu, kita sering ditipu, sering itu dulu. Kita nggak tahu kualitas tembakau seperti apa, yang bagus itu yang mana. Kadang kan orang bisa bohongin kita, menilai kita aja mas. Kita beli barang, tiba-tiba besok ada orang datang nawarin tembakau, dia bisa lebih murah dari itu, padahal kualitas sama. Berarti kan kita yang pertama kemarin Iya. Ya kalau diomongin ketipu ya ketipu, kalau diomongin kemahalan ya kemahalan. Entah itu apa namanya. Emang awalnya Pasti kayak gitu mas, kita nggak tahu barang. Tapi lama-lama begitu kita banyak kenalan, banyak jadi tahu, bisa bandingin harga, sama-sama harga. berarti terjun ke dunia tembakau ini emang awam. Awam banget aku mas, bener-bener awam, nggak tahu apa. Tembakau yang bagus itu yang kayak apa, terus yang paling murah itu kita belinya gimana, nggak tahu. Kayak gitu. Kayak rata-rata sekarang kalau tembakau yang murni ini kita beli udah tahu cara-caranya, udah pada tinggal telepon aja lah, transfer. Udah punya langganan Udah ya Pak? punya langganan, udah enak lah. Udah enak. Ya sama-sama tahu, sama-sama nggak. Kalau mahal ya mahal, dia punya mahal. Kalau murah ya dia punya murah. Kalau dulu nggak mas, kita kadang kita mau beli online gitu udah antara senang jantung, dibohongin apa enggak. Apalagi kan kalau di Tokopedia, di Shopee itu kan barang-barang itu kan nggak boleh dijual. Iya. Tembakau itu pasti dihapus. Kita kadang-kadang sekarang beli di Shopee, besok minggu depan udah kehapus.
nggak ketemu lagi. Emang kayak sekali, cuma sekali. Jadi kadang-kadang banyak yang disamarin di Tokopedia itu apa jenisnya apa, tapi kita udah tahu. Kayak kode. Kayak kodenya. Pasti kita kalau cari apa tembakau besuki gitu kan, sekarang muncul, besok udah kehapus. Tapi emang di online itu nggak ada perizinannya apa gimana, Pak? Nggak tahu ya, mungkin dia salah satu barang yang dilarang mungkin ya di kayak Tokopedia, seperti kayak gitu kan. Menghindari untuk yang di bawah umur juga. Mungkin. Aku nggak tahu peraturan kayak gitu tuh nggak tahu, kurang tahu. Tadi kan udah bahas modal nih Pak. Nah, kita lanjut ke keuntungan pada masa awal Bapak bangun usaha. Aku 2 tahun udah dapat ini. 2 tahun bukannya dapat Bersih itu, Pak? bersih. 2 tahun. Berarti sudah kan awalnya modal berapa, terus untungnya berapa? Pokoknya rata-rata aku satu bulan itu waktu buka awal itu aku benar-benar sepi itu 6 bulan lah. Itu perkenalan gitu ya. Lalu setelah itu udah banyak. Bahkan aku buka ini persis kayak gini di Lampung. Adikku kan ada yang di Lampung, aku bukain kayak gini persis. Namanya juga Tembakau Jawa. Terus pengiriman paling jauh, tapi bukan tembakau, cerutu. Oh iya. Nah, cerutu itu aku paling jauh ke mana ya? Amerika mana gitu loh. Nah aku kenapa kok sampai bisa ngirim ke Amerika ke sana? Jogja itu kan kalau pas musim liburan itu kan banyak sekali apa wisatawan. Nah itu dari situ. Mereka nyari akhirnya ya kebetulan tahunya di sini. Padahal aku kan jarang jual cerutu. Tapi karena aku tahu pabriknya cerutu, aku bisa ngambilin. Jadi langsung ke pabrik. Ke pabrik. Nah, pabrik cerutu ini kan yang kalau di Jogja ini yang punya kan Sri Sultan. Ya. Tarumartani tahu? Yang Tarumartani. Tarumartani itu dekat stadion mana? Mandala Krida. Mandala Krida. Cari aja Tarumartani atau Google Maps. Nah itu dulu itu kalau nggak salah punya Belanda. Nah karena penjajahan dulu terus entah kenapa bisa keambil ke keraton. Itu ada itu. Lingkupnya keraton. Tarumartani itu tembakau. Makanya aku tadi bilang kenapa kok nggak pabriknya sekalian padahal pabrik dekat. Itu kamu kalau ke Tarumartani itu kayaknya bangunannya aja cagar budaya. Rame banget ya. Kalau ambil ke sana itu ada yang belanja tembakau, ada yang cuma lihat-lihat, kayak macam museum. Kalau Tarumartani ke situ izinnya paling enggak yang agak rumit. ya mungkin kalau wawancara kayak gitu mungkin tapi kalau di Jogja kayak gitu ada Tarumartani paling terkenal itu Jogja itu. Nggak ambil wilayah-wilayah Jawa Timur itu yang Tembakaunya? Ya, Aku ambil mas. Aku ambil, tapi tembakau murni bukan tembakau jadi kayak gitu. Kalau Tarumartani itu kan ada tembakau apa pabrikan, kayak violin, terus pelapornya juga ada. Tapi yang paling bagus itu cerutu, cerutunya bagus banget. Itu malah jarang yang dijual di Indonesia, dia luar negeri terus dia. Malahan nggak ketahuan kan, kita nggak tahu. Bungkusnya bagus ya, pakai apa kayu jati itu, kayu kotak. Oh iya. Model-modelnya kayak gitu. Bagus. Jadi Bapak nggak ada stok cerutu gitu? Aku ada tapi yang murah mas. Kalau yang sekitar harga 40-an, satu bungkus 40-an, cuma 4 biji. Kalau rokok, cerutu, rokok itu aku jual juga. Tapi kalau rokok aku nggak jual yang biasa-biasa di toko-toko itu. Percuma lah. Makanya dia beli ke sini, cuman beli jarum, surya, biar beli. Aku beli yang aneh-aneh.
rokok yang aneh-aneh. Pokoknya kalau yang aneh-aneh beli. Rokoknya kayak gitu. Jadi orang yang kalau beli rokok apa jarum, nggak bakalan suruh ke. Berarti ada yang nggak masuk cukai gitu? Oh pak, cukai semua mas. Cukai semua. Kamu nggak berani nggak pakai cukai. Kamu males lah. Banyak yang nawar-nawarin kayak gitu, yang cukai murah mas. Paling di bawah 10.000 itu. Iya iya. Kita jual 15.000 cukai itu. Tapi daripada kita berurusan sama hukum kan, Iya, Pak. ngapain lah? Kita jual dapat untung 10 juta, 8 juta, tapi kita dapat denda lebih dari itu ya. Buat apa? Banyak kalau rokok non cukai yang nawarin kayak gitu kan. Lebih murah, untungnya gede. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Harapan yang Bapak pengen untuk tembakau Indonesia ke depannya. Kalau harapan itu sih ya kayak tadi ya, kayaknya tembakau itu tergantung sama cukai ya. Udah itu. Kalau cukainya bagus, Harganya juga. harganya juga. Itu aja. Cuman sama kadang-kadang ada pabrik-pabrik gede yang suka nimbun gitu aja. Kalau udah diketimbun kayak gitu kita susah nyarinya. Kita kalah kayak orang-orang yang kecil kayak kita ini kalah sama nyari tembakonya itu kalah. Ya kita kan kalau tembakau itu kan harapan kita kan orang bisa merokok tapi dengan harga Yang tetap itu ya? yang murah, itu lebih ngirit, maunya kayak gitu. Tapi kalau banyak yang nimbun, kita nyarinya susah, ya lama-lama perokok itu larinya ke rokok-rokok yang dijual di pasaran, bukan tembakonya. Iya. Kalau udah kayak gitu ya udah lari ke pabrik gede, itu paling enggak dari petani juga dimonopoli, dari kita juga susah jualnya. Makanya mungkin loh banyak yang tutup tuh kayak gitu mungkin. Ya cuman itu aja mas, yang aku tahu. Nggak tak tambahin, nggak tak kurangin. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian dulu ya Pak Ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. sama-sama. Sukses ya. Iya Pak. Kami ucapkan terima kasih ya Pak. Monggo ya.